Okay, let's go. So, hello guys, and welcome back to my YouTube channel nih. Balik lagi sama Koko Chris, dan hari ini Koko Chris dapat kesempatan spesial banget. Ini dari Ion Indonesia. Thank you sebelumnya buat tim Ion Indonesia yang udah kasih kesempatan Koko Chris buat review mobil ini. Ini mobil launching, tapi mobil ini imut banget sih, dan kita penasaran banget. Ini adalah GAC Ion UT. Kira-kira harganya berapa dan pantesnya di harga berapa? Fiturnya apa aja? Pengen tahu? Tonton terus videonya sampai habis. GAC Ion UT. Nah, kalau teman-teman lihat nih desain bahasa lampu depannya, ini matrix cube lampunya, dan di bawahnya ini matrix cube juga. Jadi memang udah ada tulisan matrix cube-nya, dan bahasa lampu yang ada di GAC Ion UT yang baru ini lampunya tuh seperti burung hantu, guys. Kalau misalkan teman-teman lebih perhatian lagi, ini mirip kartun apa ya? Mirip kartun kayaknya Angry Bird ya. Kayak kita lagi main Angry Bird zaman dulu, mirip ya. Cuman memang ini bahasanya kalau kita lebih perhatiin jelas dan tajam, tuh matanya seperti mata burung hantu. Wah, keren banget. Matanya tajam, tapi mobil ini tetap imut. Dan yang spesialnya nih, kalau teman-teman lihat bagian bawah di sini, ini matrix cube-nya itu lampunya ini bisa jadi lampu seng, bisa juga jadi lampu semacam fog lamp mungkin ya. Dan mobil ini bagus banget. Ini udah nggak perlu worry, nggak perlu khawatir. Mobil ini dihadirkan dalam dua varian, teman-teman. Yang pertama varian standar, yang kedua varian premiumnya. Itu pasti beda. Modelnya sama, cuman ada beberapa fitur yang dikurangi pasti di varian standar. Dan kebetulan yang kita review kali ini adalah varian trim tertinggi ya, varian premium. Varian premium ini dia mempunyai beberapa kelebihan tentunya. Ada panoramik dan dilengkapi juga lampu LED full LED. Dan teman-teman udah nggak perlu namanya takut sama range berkendara. Range anxiety. Bener nggak? Koko Chris nggak tahu jago bahasa Inggris ya. Pokoknya kalau range anxiety atau teman-teman takut sama range ya, takut kependekan, ini range-nya jauh banget, 400 sampai 500 kilo tergantung varian trim apa yang teman-teman pilih. Jadi kira-kira perlu khawatir lagi nggak? Kayaknya udah cocok banget ya kalau misalkan teman-teman buat Jabodetabek atau buat daily-nya teman-teman. 400 kilo loh, kayak banyak banget. Dan yang ini 500 kilo guys, panjang banget. Dan Ion UT ini dia nggak butuh waktu lama-lama, dia dibawa langsung dari Indonesia pasti ya. Cuman ini kan brand China, dan kita pernah ngeliat di reviewer sebelah tetangga 3 bulan sebelumnya, kayaknya nggak perlu butuh waktu lama ya untuk Ion Indonesia bawa GAC Ion UT ini. Ini cuma 3 bulan udah nyampe Indonesia, dan wow, ini keren banget. Ini mobil cocok buat family, cocok buat kamu, dan buat daily kamu juga tentunya. Dan teman-teman bisa nggak dekat ke sini nih, ini kelihatannya nih di sini ada kamera tuh, ada kamera, ada sensor parkir, lampu matrix cube. Ini udah nggak ada obat dan keren banget. Dan menariknya ini juga sudah ada sepertinya guys. Ini keren banget. Wah, ini bisa teman-teman jadiin pilihan buat masukin list lah pembelian tahun ini. Saingannya kayak banyak. Ada Wuling, ada BYD. Ya teman-teman juga bisa tahu ya Wuling apa dan BYD apa. Tapi mobil ini jadi menarik banget buat Koko Chris. Ternyata bukan cuma sekedar imut desainnya, fiturnya banyak banget. Yuk kita bahas fiturnya, kira-kira fiturnya apa aja ya. Langsung gas, kita ke belakang nih guys. Kita dapat bocoran. Koko Chris juga harus baca spesifikasi dulu ya. Gak semua orang langsung nangkap, termasuk Koko Chris juga harus belajar. Sekeren-kerennya kita review mobil Nissan, tapi ini harus belajar kan, ini adalah mobil baru lagi ya. Dan di sini dia punya kapasitas baterainya 2 nih. Dia pakai LFP Magazine yang 2.0. Dia punya kapasitas baterainya ada yang 44 dan 60 kWh. 44 tentunya untuk varian trim standar. Kalau 60 kWh trim premiumnya. Wow, super keren banget. Yang gak kalah menarik nih, ini mobil imut loh. Dan desainnya itu mirip-mirip sama Mini Cooper Countryman. Bener gak sih? Atau Mini Cooper, aduh nggak hafal lagi. Emang kita norak banget deh. Cuma mirip kayak Mini Cooper, bener gak sih? Ini keren, dan
Futuristik abis. Bahasa desainnya sih udah oke. Dan yang pasti dalamnya lega banget. Biasanya kalau teman-teman ngincer mobil kecil atau family car, city car untuk mobil brand Tiongkok, brand Cina, biasanya kan dapetnya yang kayak bajai gitu ya, yang kecil-kecil gitu atau kayak mungkin kalau di mobil tuh lebih kecil daripada Honda Brio ya kalau untuk mobil bensin ya. Sedangkan kalau ini lihat sendiri teman-teman, gede banget dan ini luas banget sih asli. Nanti kita akan bahas juga interior, tapi sebelum kita masuk ke interior, Koko Chris mau ngasih unjuk satu hal yang spesial nih. Nih, ada tulisan tel. Wow, ini udah power back door, power tailgate. Jadi teman-teman mudah banget ya buat bukanya. Kan biasanya kalau mobil-mobil yang harganya cuman di bawah 400 juta untuk mobil China itu hmm, rasanya masih belum banyak yang power tailgate seperti ini. Sedangkan kalau Ion UT dia sudah power tailgate. Jadi teman-teman udah nggak perlu worry lagi buat masukin barang-barang. Ini tinggal klik aja nih sekali. Nah, kalau teman-teman yang biasanya nanya power tailgate atau suka power tailgate, ini udah rekomendasi dan sudah power tailgate juga. Kalau ngomongin bagasi, wah ini super luar biasa luas teman-teman. Dan bagasinya itu spesialnya dia punya dua pengaturan. Yang pertama teman-teman bisa seperti ini. Nah ini kita tampilin yang jauh lebih dekat ya tentunya ya. Teman-teman bisa langsung seperti ini, tapi teman-teman juga bisa dengan bagasi yang dipindahin kayak gini. Nah tuh, dia bisa lebih tinggi. Jadi rata lantai. Kursinya juga bisa dilipat guys, pelipatannya 40-60, 40 sebelah kiri, 60 yang sebelah kanan ya. Tapi kalau teman-teman butuh bagasi yang lebih dalam, lebih celong, lebih luas, ini teman-teman bisa turunin. Nah, seperti ini nih. Sip. Nah, ini kita turunin. Lebih luas bagasinya. Dan ini keren banget. Wow. Good job Ion bawa mobil ini ke Indonesia. Ini waktu yang tepat banget karena banyak masyarakat Indonesia yang pengen mobil city car tapi gak kecil, yang gak kayak bajai tentunya. Sedangkan ini mobil udah proper banget. Wow, keren sih. Defogger udah ada, wiper juga udah ada. Apalagi yang kurang dari mobil ini, Koko Chris sampai bingung harus gimana ya ngasih tahu teman-teman kurangnya apa, karena ini mobil udah gak ada kurang sama sekali sih. Dan ini sudah dilengkapi juga nih ya, ada tulisan Ionnya juga, temper UT, bukan universitas terbuka ya, tapi Ion UT, UT gitu. Dan dilengkapi juga sensor parkir mundur 1, 2, 3, dan 4 di belakang, 4 di depan, 8 sensor. Gila, banyak banget sensornya. Ini pastinya safety abis dan aman abis, keren banget buat teman-teman punya. Dan balik lagi nih, kayaknya teman-teman wajib punya mobil ini, atau kalau yang lagi cari mobil listrik murah di bawah 500 juta dan buat daily sehari-hari, buat cari city car-nya dan compactnya dapat, cuman nggak sempit. Nah, pilihnya ini nih, Ion UT. Ini bisa jadi rekomendasi buat teman-teman beli GAC Ion UT untuk beli di tahun ini. Dan produk ini launchingnya di Gias ya guys. Gias 2025 di tahun ini. Jadi teman-teman nantiin aja. Kira-kira harganya berapa? Harganya kurang lebih sekitar sensor. Ya harganya kita belum tahu karena pada saat kita review ini di bulan Juni, mobil ini price listnya belum keluar nih. Jadi apakah masih masuk budget teman-teman atau tidak, nanti akan kita nantiin aja di Gias tahun 2025 ini keluar harganya berapa untuk varian standar dan premiumnya berapa. Tapi rasanya kalau mobil ini harganya 300 jutaan, ini bakal laku banget sih. Dan teman-teman harus pilih yang ini keren banget dibandingin rival-rivalnya. Ini bentuknya oke dan nggak ngebosenin. Ini baru belakangnya aja udah sekarang nih. Coba yuk kita lihat bahas interior bagian dalamnya. Yes. Sebelum masuk ke bagian interiornya yang super wow ya tentunya. Dan tadi udah kita intip sedikit interiornya kayak gimana. Ada juga di depan tadi ya. Ini chargernya nih 30-80% ini cepat banget. Ini udah DC charger jadi udah fast charging. Teman-teman butuh waktu ngecasnya memang berapa kok? Cuma 24 menit udah 30-80% nih casannya nih teman-teman nih. Nih teman-teman bisa lihat nih, bukanya tinggal di klik aja kayak gini. Nah, ini casannya nih. Jadi ada AC dan DC-nya ya, dan ini sudah DC charging. Tuh.
Wih, keren banget ya. Ini udah cepet nih, 30-80%. Teman-teman cuman butuh waktu 24 menit. Itu kalau Koko Kris di rest area ya, cuma numpang makan doang di nasi Padang ya enggak? Aduh, itu mah Koko Kris makan nasi Padang lama banget, bisa setengah jaman lebih. Ini 24 menit udah 30-80% dan rasanya kalau teman-teman cuma tinggal sebentar aja ini udah full dan cukup banget. Dan menarik ya, teman-teman bisa lebih mendekat lagi ke sini. Ini handle-nya nih ya. Hmm, Handle ini memang terlihat seperti handle model lama. Cuman teman-teman bisa ngedekat nih. Nih, lihat nih, handle lihat. Seamless coy. Dan ini handle-nya simple. Ya memang handle yang simple seperti ini dan nggak celong gitu. Ini dibikin rata body. Set. Ini tinggal teman-teman buka aja nih kayak gini. Tuh, nutup pintunya juga. Wah, ini udah keren banget. Handle-nya tuh kayak gini, seamless. Teman-teman bisa lihat sendiri. Belakang depan handle-nya juga seamless kayak gini. Loh, keren banget. Aduh, sampai bingung nih guys nyari kekurangannya apa. Ini handle oke, teman-teman boleh komen ini handle model lama. Tapi handle yang satu ini sangat seamless banget dan simple ya. Menurut Fokus ya handle yang simple seperti ini. Kalau teman-teman mau pakai model handle colong yang masuk gitu, kayak model-model handle yang mungkin bisa Mats ya, atau Honda Brio, Mobilio, CR-V gitu. Itu bagus juga dan nggak jelek. Cuman jadinya kayak nggak rata body. Sedangkan ini Ion ini smart banget sih. Jadi mengesankan dia rata body. Wow, super duper keren guys. Yaudah kita langsung masuk ke interior bagian dalam Ion UT yang bakal di launching di Gias tahun 2025 ini. Biar teman-teman lebih dapat feel-nya dan lebih puas, kita akan tampilin dalam mode vlog kayak gini. Ini tadi kita udah bahas casannya ya. Ini cepet banget. Handle udah kita bahas. Apa yang luarnya belum kita? Oh, velgnya. Velgnya ini bukan velg Dove, teman-teman. Biasanya kan kalau di mobil-mobil China atau mobil Tiongkok listrik, itu velgnya velg Dove dan dilengkapi lagi sama kalengnya ya. Atau bukan kaleng, ada jari-jarinya juga. Bukan jari-jari. Kalau jari-jari mah jari-jari motor. Emang kadang-kadang kalau kokus kebanyakan naik Honda Beat begitu tuh. Nah, pokoknya dilengkapi sama velg yang biasa aja. Sedangkan kalau di Ion UT, ini merek bannya aja dia pakai Chaoyang ya. Ini merek dari China ya. Ini ring 17 ya kalau untuk tipe premium. Seperti kalau untuk tipe standar dia pakai ring 16 dan profil bannya ini 215 55 ring 17. Merek Chaoyang. Ini udah cukup banget sebetulnya. Kalau teman-teman mau upgrade mungkin ke ban yang sering ada di pasaran Indonesia, Dunlop, Dixon bisa. Karena kan ini bannya udah umum ya guys. Oke, itu bannya udah kita bahas. Spion sudah ada blind spot monitor atau sebetulnya mungkin akan berbeda kalau di setiap brandnya. Biasanya kalau Kokres akan sebutnya blind spot monitor atau blind spot indikator juga bisa. Jadi kiri kanan udah ada blind spot warningnya. Nah itu ada blind spot warning, ada blind spot monitor. Setiap kacanya ada tulisan Ion ya kayak gini, Ion Temper. Gas deh kita lihat dalamnya kayak gimana. Nah, oke guys, ini kita kecilin dulu. Nah di sini teman-teman kalau kita lihat interior bagian dalamnya, tuh ini rim nih bagian dalamnya. Modelnya ini plastik, tapi kelihatan jadi kayak soft touch ya teman-teman ya. Ini keren banget sih. Ini plastik cuman terlihat jadi seperti soft touch karena menyatu sama ini. Ini soft touch tuh. Wow, ini interiornya mewah banget. Dan ini ada kubik-kubik kayak gini. Kalau Coco Chris mungkin bilangnya lebih kayak desain karbon ya. Ini ngarahnya mungkin ke karbon, cuman ada cube-cube gitu. Mungkin berpatokan sama matrix cube yang ada di depannya yang lampunya. Ini juga udah keren banget dan dilengkapi speaker tentunya banyak banget nih speakernya guys. Wow, ini keren banget sih asli. Teman-teman kita sampai lupa bahas seatnya. Ini adalah seat dari Ion UT dan dia sudah elektrik. Nah, kiri kanan bagian depannya dia sudah elektrik seat ya. Modelnya sudah ada panel black piano, mewah banget dan ini sudah elektrik seat. Kayaknya maju mundur untuk reclining segala macam juga sudah ada. Dan lihat perhatiin baik-baik seat ya teman-teman. Dia seperti memeluk badan teman-teman. Ini seatnya bagus banget dan ini jok kulit ya guys. Kalau nggak salah ini udah ventilated seat nih. Nanti kita akan baca spesifikasinya lebih lengkap ya. Ini keren banget, wow. Dan empuk loh, keren. Ini bagian dalam interior. Di atasnya ada panoramik bukan sunroof ya. Ini hanya panoramik only, bukan panoramik sunroof. Tapi ini cukup oke karena untuk harganya nanti kayaknya ini bakal menarik banget. Kita gas langsung lihat ke bagian dalam interior Ion Youth-nya.
Koko Kris akan memanjakan teman-teman banget ya, karena ini akan tampil dalam mode vlog seperti ini. Oke, kalau ngomongin motor listrik teman-teman, ini motor listriknya 100 dan 150 kW. Untuk yang trim premium ya ini di 150 kW dengan torsi 210 Nm, 0 sampai 100 kilometer per jamnya 8,3 detik dan cukup ngebut ya. Panjangnya cuma 4270, lebar 1850 dan tingginya ini 1575. Untuk headroomnya masih oke, masih baik. Untuk Koko Kris yang tingginya 170 cm masih oke banget. Wheelbase-nya 2750. Ground clearance ya teman-teman. Ground clearance-nya ini 16 cm atau 160 mm ya. Kapasitas bagasinya gede. Kapasitas bagasinya itu 440 liter sampai 1600 liter. Charging type-nya ini DC fast charging. Tadi udah kita bahas ya, CCS2 udah umum banget. 30-80% itu cuman butuh waktu 24 menit. Safety systemnya ada ADAS L2, 6 airbag pastinya. Wah, 6 airbag keren banget. Dan sudah dilengkapi panoramic roof with electric sunshade. Ini panoramic roof-nya luas banget ya guys ya. Ventilated seat juga udah ada. Nah, terjawab sudah, ini sudah ventilated seat. Jadi buat teman-teman sudah ada ventilated seat ya. Untuk yang varian trim tertingginya sih udah pasti ada. Voice command, yes, sudah ada juga. Number of speaker-nya ada 6 Adigo speakers. Itu by Ion. Wireless charging, ini juga sudah dilengkapi wireless charging nih. Itu 50 watt fast charging dan jarak tempuhnya 400 dan 500 km. 400 km itu untuk varian standar ya, sedangkan 500 km itu untuk varian trim tertingginya tentunya. Nah, yang kita bahas ini adalah varian trim tertingginya. Dan seperti biasa ya, mobil-mobil Tiongkok pada umumnya, sebelah kanannya ini adalah transmission atau transmisinya. Ada parking, reverse, neutral drive, dan rasanya ini ada tombol cruise control juga ya. Karena sudah ada juga. Kita majuin sedikit di kursi kita. Nah, di sini sebenarnya udah umum banget ya. Ini adalah layar kalau nggak salah ukurannya 14 inch dan ini berapa inch ya? Kecil sih, tapi oke. Nggak kekecilan dan nggak kebesaran juga. Setirnya udah dibalut sama lapisan kulit dan ini udah sebelah kiri kanan udah ada voice command, udah ada untuk controlling shortcut ke telepon, ya angkat-angkat telepon dan di sini juga bisa gedein volume juga ya. Ini buat gede-gedein volume, kecilin volume. Di sini untuk apa nih? Ya pokoknya untuk itulah. Kita juga belum belajar banget nih guys. Airbag-nya pasti udah 6 dan spesialnya di sini kalau teman-teman lihat kalau kita bahas ini nih wireless charging pad yang support 50 watt fast charging ya. Ini sudah ada coolernya nih teman-teman. Jadi udah ada AC-nya. Kalau teman-teman lihat di sini ada coolernya juga udah oke banget dan keren enak banget. Yang pasti handphone kamu nggak bakal kepanasan karena udah ada kisi-kisi AC ya kalau kita bilang. Ini udah keren banget sih. Udah oke dan worth it banget teman-teman. Dan apa kira-kira ada yang bisa nebak ini gak guys? Ini adalah kayak pemantik rokok ya, tapi ini bukan pemantik rokok. Ini adalah laci. Nah, buat penyimpanan barang yang mungkin kamu mau nyimpen ya. Kalau itu ada kunci. Ya pokoknya ini ada laci. Ini bisa teman-teman kuncinya seperti ini aja kayak tadi tuh. Nah, kalau bukanya tinggal begini, dia langsung kebuka. Jadi ini untuk tombol bukanya kayak diputer-puter gitu ya. Ini laci. Kira-kira fungsi atau enggak, teman-teman boleh nanti jawab. Di bawah sini juga udah ada kompartemen tambahan sih. Bisa teman-teman cek juga. Nah, jadi udah ada buat selipan juga sebenarnya di bawahnya dan udah banyak banget. Di sini juga teman-teman soft opening guys. Dapat laci juga ya. Jadi lacinya banyak banget. Ini laci dan laci. Sudah. Nah, kalau kita bahas lacinya yang tadi banyak banget, yang pasti door pocketnya juga banyak banget tuh. Banyak banget teman-teman, asli banyak. Oke guys, kita akan bahas yang ada di head unit ini. Nih head unitnya ya. Head unit ini kira-kira ada apa aja sih di dalam head unit GAC Aion UT atau GAC Aion UT. Ini harganya belum launching, kita belum bisa ngomong harganya berapa, cuman ini menarik banget loh teman-teman. Yang pertama nih kalau kita pencet tombol home, ini ada navigation juga nih guys. Jadi ada navigation, teman-teman bisa terhubung ya. Yang pasti ini terkoneksi juga bisa ke handphone teman-teman, sudah support Android Auto dan Apple CarPlay juga untuk head unitnya. Dan ini sudah ada navigation seperti ini adalah peta bawaan dari Aion. Kita belum tanya-tanya lebih langsung sih, kalau teman-teman mungkin udah tahu, ini petanya kira-kira apa sudah ada SIM card-nya atau enggak, ini kita belum tahu nih, belum kita pastikan kembali. Itu langsung kita klik aja dan sebelah sini kalau teman-teman klik, ini ada app, mobile link, ada music, phone, station. Station tuh radio ya, ada Apple CarPlay,
Android Auto juga sudah support, music station lagi, phone, image, video, OTA, App Store. Oke, kalau kita lihat di sebelah sini, ini adalah untuk pengaturan mobilnya nih sepertinya nih. Kita coba langsung cek aja ya teman-teman. Nah, kayak gini nih. Ini ada switch control, ada window, open. Oh, ini untuk open sunshade-nya nih. Jadi open sunshade-nya itu, open dan close-nya itu semua dari sini ya, nggak ada tombol fisik yang ada di atas sebelah sini. Ini hanya tombol hazard dan satu lagi nih tombol apa yang kita nggak tahu. Yang pasti kalau ini lampu, diklik aja kayak gini. Nah, lampu juga. Ah, ini yang spesial nih. Ini yang spesial yang keren banget. Ini spion, spion biasa ya teman-teman. Cuman kalau teman-teman pengen lihat ini, nah, tuh kelihatan nggak sih? Ini, kalau teman-teman biasa beli di Shopee ya kayak Koko Kris belinya yang lebar, ultra lebar yang lihat belakang nih belakang ngomong sama gua, ngobrol nggak sih atau ngeliatin handphone. Nah ini bisa ngintip dari sini nih, kecil banget nih kacanya nih ya. Ini keren sih. Wah, berguna sih, bisa ngelihat orang penumpang juga. Dan kalau ini ya biasalah buat, ngelihat bagian belakang ya teman-teman. Oke guys, ini kalau kita ngomongin sunset-nya, kalau misalkan kita mau close, teman-teman tinggal klik close aja. Nah, ini langsung nutup, dia modelnya nutup seperti ini, langsung tutup teman-teman. Nah, tapi nah tadi ada tulisannya juga ya, ada muter-muter gitu. Cuman biasanya kalau Koko Kris sih lebih suka di-open aja. Open-nya juga tinggal dari sini. Sayangnya tidak ada shortcut-nya yang untuk mempermudah atau lebih cepat. Jadi harus dari sini semua. Nah, ini untuk bagian open sunshade-nya. Terus di sini ada door lock, window lock, open all, ada close all. Jadi kalau door lock, nah tinggal pencet kayak gitu. Kalau open tinggal pencet lagi. Window lock berarti window-nya terkunci ya tentunya teman-teman ya. Kalau open all berarti open semua, kaca. Dan close all, close semua kaca juga. Ada tailgate bisa dioperasiin dari sini juga buat buka bagasi. Jadi teman-teman kalau buka bagasi misalkan mau minta tolong, istri atau minta tolong Pak supir buat masukin ya atau minta tolong, "Mbak di rumah tolong masukin dong barang saya ada yang ketinggalan nih lupa." Tinggal buka dari sini aja kalau misalkan nggak tahu cara buka bagasinya gimana. Atau bisa ditutup juga kalau kayak pengecekan-pengecekan di mall kan kadang-kadang suka dipaksa ya kita buka dulu aja manual dari sini, sebelum dibuka paksa karena sayang banget tentunya ya. Terus di sini ada lighting system juga. Nah, lighting system-nya ada rear fog lamp, udah DRL juga, DRL-nya bisa dimatiin bisa dinyalain, nah keren banget ya. Ada headlamp off with delay, ada reading lamp auto on, open all, close all, reading lamp-nya bisa oke when the headlamp are in the auto mode, they will be turned off with delay after the vehicle is power off. Ya ini bisa di-on atau off-in jadi teman-teman bisa milih ini, nggak harus, sesuai dengan settingan bawaan ya, tapi teman-teman bisa milih mau mau atau enggak, bisa di-on-in, bisa di-off-in. DRL-nya juga bisa di-on-in atau di-off-in juga, ada rear fog lamp juga. Dan DRL ini ada tulisan DRL-nya bisa di-on-in juga ya, bisa di-off-in juga dan DRL-nya ada tulisan nih, "Once car start, configure in parking gear" ya, P gear with low beams off. Wah, keren banget sih emang. Ada smart cabin juga. Nih kita langsung lanjut ya. Oke, jadi front passenger only dan driver. Jadi front passenger itu yang samping kiri driver nih, yang sebelah sini ya. Itu front passenger dan kursi drivernya itu, dia nih ada ventilation seat-nya. Jadi ada pendinginnya ya. Ada pendingin dan penghangat kali ya? Bener nggak sih ada fan seat-nya? Ada smart oh pendingin only, oke. Jadi ada kedengeran nggak sama teman? Ada angin tuh, wih dia ada ini kisi-kisi anginnya, ada satu 2 dan 3 dan bisa di-off-in juga. Ini juga sama, satu 2 dan 3 gila baru sebentar aja udah berasa dingin, Bro. Kalau Koko Kers sih masuk angin nih kayaknya, norak banget ya emang badan kita. Terus di sini ada Adigo Smart Driving, Adigo Forward Safety, ada Adigo Cruise Assist. Apa nih? Warning once vehicle speed higher than custom speed detect. Oke, keeping the vehicle center within the lane while controlling speed and follow the vehicle ahead. Voice mode ada juga nih, ada detail, ada conquest, intelligent parking system, parking radar sound, ada mungkin ping 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 ya kalau di kick sama lift kayak gitu tuh biasanya tuh, kayak kapal selam gitu bunyinya ya. Terus ada driving energy consumption, di sini ada comfort, sport, power save, terserah mau milih yang mana, cuman kalau pengen butuh tenaga lebih ya pasti pilihnya sport. Kalau comfort sih kayaknya buat hari-hari cukup comfort aja, kalau power save, oke punya sih kayaknya.
Super power saving juga ada, energy recovery juga ada close, weak, medium, power consumption setting, ada charge, discharge, ini bisa kelihatan semua ya, maximum, current for air circulation-nya nih AC-nya ya, slow charging, 4A, 32, oke, energy consumption per unit mile, ini kelihatan semua di sini. Sasis power itu ada apa aja, ada auto hold, ESC off, oh ada electric parking brake juga teman-teman, jadi ada EPB-nya ya. Electric parking brake ini udah ada, with gear shift control of position di parking pastinya, di press brake pedal, press EPB button to design, ya pokoknya gitulah, EPB atau electric parking brake ya teman-teman ya. Terus di sini ada ESC atau electronic stability control biasanya yang namanya ESC itu ya, atau biasa juga disebut sama teman-teman VDC, vehicle dynamic control. Auto hold-nya juga udah ada, jadi bisa diaktifin, ini mudah banget dan yang pastinya mobil ini fun to drive abis sih, oke dan enak punya. Ada towing mode, jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau mobilnya di-towing, ini enak banget sih, keren banget. Jadi nggak perlu khawatir lagi dan nggak perlu worry lagi. Comfortable parking juga udah ada, brake response, ini comfortable parking belum kita bahas ya, oke. Once enabled in non-emergency braking condition, it can efficiently reduce the discomfort caused by the inertia of the car when decelerating to a stop. Bener gak tuh bahasa Inggrisnya? Ya pokoknya gitulah. Kalau bahasa Inggrisnya nggak bener ya mohon maaf teman-teman. Kita biasa ngomong pakai bahasa Indonesia lama di Belanda ya. Jadi kayak gitu dah. Pokoknya gitu dah ya. Brake response, standar, sport, steering wheel effort, ada comfort, ada sport. Oke udah mentok. Body accessories ada apa aja? Ada custom start key on steering wheel, ada short press aesthetic on steering wheel, ini apalah? Kita nggak tahu. Oke lanjut aja deh ke window lock. Window lock ada lock along with driving speed, auto unlock for parking, intelligent active lock. Udah keren banget. Sistem setting, oke sistem setting ada apa aja nih? Ada central control screen brightness-nya, jadi ini teman-teman bisa kayak gini tuh, lebih terang ya? Lebih terang kelihatan lah sama teman-teman? Ya pokoknya gitu, iseng banget emang gue ya. Oke, ini kita terangin aja deh, guys. Ada instrumen panel brightness tuh, instrumen yang di samping sini nih. Nih, kalau misalkan kita gedein, tuh, dia lebih terang tuh. Kalau kita redupin tuh, kelihatan ya dari gambar mobilnya. Nah, kayak gitu kurang lebih. Biasanya sih kalau Cruise lebih suka yang terang, cuman jangan terang-terang banget, bakal slow soalnya kalau malam. 3/4 atau setengah cukup lah. T-mode ada light color, dark color, auto. Jadi biasanya kalau auto itu ngikutin sama kita nyalain lampu ya, yang kalau nyalain lampu biasanya dia langsung dark color tuh. Kalau dark color kayak gini nih. Nah, kalau light color terang, kalau auto ya nanti tergantung lampunya ya. Air conditioning, interface duration, ada panel display time on the screen when controlling AC 5 second, 10 second, 15 second, 30 second. Kok bahasa Inggrisnya Jaksel ya? 5 second, 10 second, 15 second, 30 second, harusnya gitu ya. Oke, shortcut service bar sequence. Long press and drag the control below to customize the order. Komponen, ada car control, left dan right-nya juga ada. Driving video and projection limitation, time and date 30/6/2025. Oke ya, 24 jam, 24 hours. Ini time zone-nya boleh teman-teman ganti ya. Mau Shanghai, mau Indonesia. Ya kalau bisa Indonesia atau or Thailand ya yang GMT-nya +7. Disesuaiin aja sama teman-teman. Ada instrumen unit juga, ada power consumption speed unit kWh per 100 kilometer per hour atau yang MPH ya, mile per hour. Bener nggak sih? Ya gitulah pokoknya. Temperatur unitnya ada derajat Celcius, ada Fahrenheit. Sesuaiin aja sama teman-teman, kalau Chris sih nggak mau norak-norak banget ya, kalau Fahrenheit sih kayaknya nanti bakal norak banget, ya udah derajat Celcius aja. Oke guys, terus bahas AC-nya nih, ini kan kayaknya udah semua nih, udah mentok tuh. Oke, kita ngomongin lock doors-nya. Belum bahas AC dulu deh, lock doors-nya. Tuh, unlock-nya bisa dari sini. Tuh, enak ya, unlock dan door lock ya, nggak perlu tadi tuh nyari-nyari, jadi udah ada tambahan bukan shortcut sih, tapi touchscreen juga, cuman ini responsif banget, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Dan kamera parkirnya guys tuh 360, 360, kiri, kanan, depan, dan belakang. Ini bagian depannya, ini bagian samping kiri kita juga bisa ngelihat, tinggal klik aja. Bagian samping kanannya, ini kiri kanan ya, sama ya, dan bagian belakangnya, kelihatan semua dan ini wow, jernih abis tuh. Teman-teman bisa lihat ini udah ngikutin juga ya. Jadi ke manapun arah setirnya ini akan ngikutin ke kiri dan ke kanannya. Wah, ini keren banget sih, guys. Ini 2D, kalau ini yang 3D-nya. Kita bisa ngelihat seakan-akan kayak dari atas. Wah, keren ya.
Menarik. Ini kalau 300 juta sih laris banget sih pasti, atau 300 jutaan, bakal laris banget. Tapi kita nggak tahu harganya berapa karena ini harganya belum launching ya teman-teman, jadi kita belum bisa ngomong. Nanti teman-teman nantiin aja di Gias tahun 2025 ini akan launch secara resmi, akan launching secara resmi oleh Ion Indonesia. Dan ini wide angle ya. Tuh, ada front wide, ada rear wide, ada front wheels, rear wheels juga ada, semuanya ada. Keren ya? 2D-nya aja udah bagus banget tuh, apalagi yang tadi 3D ada wide angle juga. Wih, ini lengkap banget sih. Matiinnya tinggal pencet aja. AC-nya di sini ada AC, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 10 AC-nya guys, gila dingin banget. AC langsung kenceng gini ya. Emang keren sih AC-nya Ion tuh dingin banget ya teman-teman ya. Dan di sini Celsius-nya kita lihat, oh ini untuk setting AC-nya. Norak kan, baru kelihatan kan setelah dipencet. Koko Kris emang senora itu ya teman-teman, jadi mohon maaf kalau kontennya agak norak ya karena kita bedah langsung ya. Di sini ya kayak biasa ya teman-teman ada buat sirkulasi masuk ke dalam atau sirkulasi dari luar atau auto, kita sirkulasi pilih yang dalam aja. Arah semburan anginnya ada ke kaki, atas bawah atau bawah aja, kaki aja, ada yang bagian depan juga, bisa dipencet juga. Ada auto, ada AC, ada eco. Nah kayak gini ya, sip. Untuk power off AC-nya, bisa teman-teman tinggal pencet kayak gitu. Turun AC-nya juga tinggal dipencet aja. Nah, kita lihat lagi. Ini kita kecilin lagi. Oke, sip. Ada quick cool, quick heat ventilation, dan ini untuk suhunya, teman-teman. Dan suhunya sepertinya di sini dia tidak dual zone ya, guys. Dia single zone aja kiri kanan sama. High-nya sampai 31,5 derajat Celcius udah gitu high. Dan untuk dinginnya 18,5 derajat Celcius udah gitu low. Kayaknya sih 20 udah cukup banget. Ini ngomongin AC-nya ya, ini bahas AC-nya. Kita turunin tadi ada yang belum gua bahas ya? Nah ini nih, ada auto, oh ini seat ventilation, speaker, sound effect, media, navigation, voice, phone, sound effect. Ya kurang lebih begitulah isi yang dalamnya ya. Jadi teman-teman udah bisa lihat langsung, secara langsung nih. Dan Koko Kris juga sebenarnya pengen ngasih lihat di bagian belakang nih, dengan Koko Kris yang tingginya cuman 170 sentimeter aja ya. Coba kita sesuaiin dulu sama posisi nyetir kita. Kira-kira di belakang itu masih dapat seberapa sih? Coba kita pengen lihat dulu. Nah, ini kita lihat dulu. Ini kursinya Koko Kris ya. Koko Kris tingginya 170 sentimeter, kurang lebih berkendaranya kayak gini. Emang kakinya agak sedikit panjang, bukan tangannya yang panjang ya. Ini kita coba langsung ke belakang aja, kayak gimana. Wah gila, lega banget. Ais, ais, guys, lihat ini Koko Kris udah kebelakangin banget ya. Masih ada sejengkal loh. Wow, wow, masih ada sejengkal. Ini sumpah asli lega banget teman-teman. Oke, dan worth it punya sih. Cuman memang ini nggak mungkin fitur alasan safety ya, jadi nggak nyampe ke headrest atau nggak nyampe ke belakang, dan buat apa juga nyampe ke belakang kacanya ya. Kita bisa ngelihat set ke depan, dan ini pemandangannya enak banget sih. Ini pemandangan kurang lebih POV kalau misalkan dari duduk di belakangnya nih. Lampu ada juga, oke. Pegangan tangan ada. Kalau Kris biasa naik angkot keguna banget, dan ini udah auto nih semua, auto naik dan auto turun seperti oh iya, auto naik dan auto turun. Keempat jendelanya. Wow, ini udah keren banget sih. Oke punya, worth it punya, dan di belakang juga udah ada AC ya, teman-teman gak usah takut kepanasan. Dilengkapi juga USB port A, sayangnya belum Type C, tapi di depan udah Type C dan udah ada wireless charging 50 watt tadi, udah kencang banget. Speakernya, lihat bentuk speakernya kayak gini teman-teman guys ya, udah cakep banget. Bentuknya apa ya, diamond cut atau apa bentukannya sebetulnya. Dan kursinya sudah support ISOFIX. Dan yang menariknya, ini kayak gini nih. Ada armrest guys. Ada armrest, dan ini armrestnya udah ada cup holder, dan di sebelah sini sudah ada headrest-nya juga. Cuman headrest-nya ini smart banget ya. Jadi nih kalau misalkan ada orang kan kayak gini nih posisinya. Cuman kalau teman-teman gak ada orang nih tinggal turunin aja. Nggak kelihatan kayak ada headrest, se-seamless dan simple itu, keren banget. Airbag juga udah ada, posisinya banyak banget, udah lengkap banget, ada gantungan juga. Kursinya sampai belakang jok kulit, dan ini rata decknya. Enak loh yang duduk tengah, ini menjadi poin plus banget buat Ion UT. Oke, keren banget. Dan wow, keren lah.
Ini keren dan oke punya sih. Oke guys, ini reviewnya kayaknya udah lengkap banget. Sekali lagi thank you buat GC Ion Indonesia udah pinjemin unit ini ke Koko Chris. Dan mobil ini kira-kira harganya berapa teman-teman? Kita belum tahu ya sekali lagi. Ini belum di launching. Ini masih di bulan Juni pada saat kita take video. Jadi buat teman-teman yang mau pesen ini bisa langsung datang ke dealer Ion terdekat dari rumah teman-teman tentunya. Dan GAC Ion UT udah full adas loh. Ini keren banget. Mobilnya imut tapi masih garang, masih oke. Dan cakep juga bentuknya ya. Kayaknya mobil ini adalah mobil yang salah satu boleh masukin list pembelian di tahun 2025 karena launchnya di Gias, belinya di Gias juga bisa. Cuman kalau teman-teman mau pesen sekarang nih di Ion terdekat, itu harusnya udah bisa. Infonya terakhir udah pre-book ya. Cuman harganya yang belum keluar. Ya harusnya sih di bawah 500 juta ya guys. Tapi harganya berapa nanti akan kita nantikan pastinya berapa. Fiturnya udah kita bahas, fiturnya lengkap banget dan ini keren banget. Kalau nggak salah ada 5 warna deh. Yang kita bahas ini adalah warna creamy. Warnanya imut ya, kayak krem-krem gitu. Dan ini bagus. Ada emerald green kalau nggak salah satunya. Dan ada warna ruby red kalau nggak salah ya. Cuman nanti kita pastiin lagi deh spesifikasinya. Ya wis guys, segitu dulu buat video kali ini. Sehat dan sukses selalu buat Bapak dan Ibu. Terima kasih nih sekali lagi yang sudah menonton videonya sampai habis. Selalu dan semakin menyenangkan buat kita semua. See you on the next video and thank you guys.